Perkenalkan, nama saya Tinur Aziza dari kelas 1A dengan NIM 2225220073. Di video kali ini, saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan materi mengenai laju berkaitan. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Di sini, misal ada fungsi yang bergantung kepada waktu, maka laju perubahan kuantitas fungsi tersebut terhadap waktu diberikan oleh turunan fungsi tersebut. Oke, dari sini, dari kalimat-kalimat ini, dari satu kalimat ini, kita bisa mengambil gitu ya teman-teman ya, memperhatikan bahwa ketika ada suatu fungsi yang bergantung kepada waktu, maka laju dari perubahan kuantitas fungsi tersebut terhadap waktu ini dapat dicari atau diperoleh melalui turunan dari fungsi tersebut. Kemudian, arti fisis dari turunan ini adalah laju perubahan dari suatu kuantitas atau variabel terhadap kuantitas atau variabel yang lain. Yang memang, seperti yang kita ketahui, di turunan ini adalah menyangkut perubahan dari antara satu kuantitas dengan kuantitas lain, dari satu kuantitas terhadap kuantitas lain. Oke, kemudian di sini misal ada dy per dx, yang dimana mengartikan bahwa seberapa cepat y ini berubah terhadap x. Kemudian juga ada st, misal ada xt, yang dimana mengartikan bahwa posisi partikel ini pada saat t. Kemudian juga misal ada ds per dt, yang mengartikan bahwa seberapa cepat posisi berubah terhadap waktu, yang dimana ds per dt ini atau seberapa cepat posisi berubah terhadap waktu ini disebut juga dengan kecepatan. Oke ya teman-teman, kita next ya ke selanjutnya. Nah, memang di laju yang berkaitan ini kita akan diberikan suatu kuantitas, dan setelah kita diberikan satu kuantitas ini, kita akan ditanyakan atau diarahkan bagaimana cara untuk mencari laju kuantitas yang lainnya. Jadi memang ada dua kuantitas ataupun dua macam laju yang berkaitan gitu, yang memang sesuai dengan judulnya yaitu laju berkaitan, yaitu adanya dua laju yang berbeda dan saling berkaitan. Nah, jika ada suatu kuantitas yang berubah, maka akan ada kuantitas yang lain juga ikut berubah, karena memang di sini laju berkaitan dan memang punya hubungan gitu antara laju yang satu dengan laju yang lainnya. Kita next ke pembahasan soal. Kemudian teman-teman, sebelum kita lanjut ke contoh soal dan juga pembahasannya, di sini ada strategi menyelesaikan laju terkait. Yang pertama yaitu adalah pahami permasalahan. Memang dalam matematika, permasalahan itu harus kita pahami dulu ya teman-teman, baru kita dapat menemukan hasil akhir dari suatu permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, di sini ada buat gambar atau diagram. Berikan notasi untuk variabel-variabel yang merupakan fungsi terhadap waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah nyatakan informasi dan laju yang diketahui dalam bentuk turunan. Di sini yang pertama ada tuliskan persamaan yang mengaitkan variabel yang diketahui, kemudian gunakan aturan rantai untuk menurunkan kedua ruas terhadap T. Kemudian yang terakhir yaitu adalah substitusi informasi yang diketahui dan tentukan laju yang diinginkan. Nah, itu teman-teman strategi mengenai penyelesaian laju terkait. Kita next ke contoh soal dan juga pembahasan soal untuk pemahaman kita yang lebih selanjutnya ya. Oke, kita lanjut di sini ke pembahasan soal yang pertama ya. Di sini ada sebuah batu dijatuhkan di sebuah kolam, mengeluarkan gelombang lingkaran yang jari-jarinya bertambah dengan laju konstan 4 feet per second. Setelah 12 second, seberapa cepat area yang terkena gelombang meningkat? Oke, dari soal ini kita bisa lihat teman-teman ada dua kuantitas yang berbeda, yaitu kuantitas bertambahnya jari-jari dengan laju konstan dan juga kuantitas seberapa cepat area yang terkena gelombang ini meningkat. Oke, untuk pembahasan soalnya di sini karena kita membahas tentang lingkaran, karena bentuk gelombang ini lingkaran, kita tahu nih teman-teman bahwa luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Maka di sini kita misalkan A sama dengan pi r kuadrat. Nah, dari A ini kita turunkan teman-teman untuk mencari lajunya ya di sini. Karena kan yang ditanya seberapa cepat gitu ya laju terhadap area gitu, area yang terkena gelombang. Di sini kita turunkan yang dimana kita dapat A aksen ini sama dengan 2 pi r aksen. Nah, di sini akan dihitung A aksen ketika T sama dengan 12. Dari A aksen tadi, dari fungsi A aksen tadi kita lihat nih ada 2 pi r aksen, yang dimana R aksen ini tadi kita udah ada teman-teman, R aksen yaitu
sebesar 4 feet per second. Nah, 4 feet per second ini kan adalah laju ya, yang dimana laju itu sama dengan turunan seperti yang saya jelaskan sebelumnya gitu ya. Jadi R aksen sudah kita tahu. Nah, sekarang kita akan mencari R-nya, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan mencari R-nya, teman-teman. Ketika T-nya 12 gitu ya. Nah, kita kan tadi sudah tahu ya, R aksennya ini adalah 4 feet per second. Ketika R aksennya ini 4 feet per second, dan juga pada saat T-nya ini sama dengan 12 detik, maka 12 dikali 4 ini sama dengan 48 gitu ya. Itu untuk R-nya, teman-teman. Dan jadi di sini saat T-nya sama dengan 12, kita tadi sudah ada fungsi A aksennya gitu ya. Kita bisa langsung substitusi, teman-teman. Kita sudah tahu R aksennya, kita sudah tahu R-nya. Kita tinggal substitusi, R-nya sama dengan 48, kemudian R aksennya yaitu 4. Kita substitusi dan aksen ini menghasilkan nilai sebesar 384 feet per second. Maka dengan itu, seberapa cepat area yang terkena gelombang ini meningkat, yaitu sebesar 384 feet per second. Jadi itu untuk pembahasan soal nomor 1. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini masih tentang laju berkaitan ya. Di sini ada sebuah balon berbentuk bola dengan sedang dipompa sehingga diameternya bertambah dengan laju 2 cm per menit. Berapa cepat volume balon bertambah jika diameternya 10 cm? Oke, dari soal ini kita bisa diketahui ya teman-teman ya, bahwa laju dari perubahan diameter ini gitu ya sebesar 2 cm per menit gitu. Kemudian di sini ada lagi diameternya yang aslinya dari balon ini yaitu sebesar 10 cm. Dan di sini untuk penyelesaiannya kita tadi tahu ya teman-teman bahwa di soal ini terdapat dua laju yang berkaitan gitu, dua kuantitas yang berkaitan. Di sini ada laju perubahan diameter terhadap laju perubahan volume gitu ya. Maka karena kita diketahuinya volume, di sini kita menuliskan volume dari bola, yang dimana volume dari bola ini adalah 4/3 PR pangkat 3, yang dimana seperti yang kita ketahui ya, bahwa diameter ini adalah 2 kalinya jari-jari atau 2R, sehingga R ini sama dengan D/2. Nah, D/2 ini kita substitusikan ke R, jadi D/2 ini dalam kurung pangkat 3 R yang sebelumnya kita substitusikan. Setelah kita substitusi tadi mengganti R-nya dengan D/2, di sini kita hitung D/2-nya, kita pangkatkan 3 ya, jadi 1/8 D pangkat 3. Kemudian kita kalikan dengan 4/3 pi dan hasilnya itu 1/6 pi D pangkat 3. Itu adalah V-nya teman-teman. Dan kemudian kita turunkan si V ini jadi V aksen gitu, turunan pertama. Diturunkan dan diperoleh setengah pi D kuadrat D aksen. Nah, dari turunan ini, dari fungsi turunan yang V ini kita tahu nih D aksen sudah ada itu, yang dimana D aksen tadi adalah sebesar 2 cm per menit, yaitu lajunya ya. D aksen turunan pertama sama dengan laju ataupun kecepatan. Di sini ada D aksennya dan kemudian D-nya pun ada gitu, D kuadrat, nilai D aslinya ataupun D asalnya gitu ya, D awal, yaitu diameter dari bola itu sebesar 10 cm. Maka dengan itu kita bisa langsung aja substitusi gitu. Ketika D-nya ini 10 cm. V aksen kita substitusi setengah pi dikali 10 kuadrat dikali 2 menghasilkan 100 pi cm kubik per menit gitu. Jadi itu adalah nilai dari seberapa cepat nih volume balon ini bertambah gitu jika diameternya 10 cm, yaitu jawabannya adalah 100 pi cm kubik per menit. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini ada contoh soal dari nilai maksimum dan minimum. Di sini soalnya yaitu adalah tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dimin dikurang 3/2 x kuadrat di plus 9 pada interval x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan min 3. Nah, ini penyelesaiannya bisa kita lihat ya teman-teman ya. Oke, di sini ya,
Diketahui bahwa fx-nya ini sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 3/2 x kuadrat di plus 9. Nah, turunan pertama dan kedua dari fungsi f ini bisa kita cari ya teman-teman, yang dimana f aksen x-nya ini adalah x kuadrat dimin 3x, kemudian di sini f double aksennya yaitu adalah 2x dimin 3. Nah, ketika kita sudah mencari f aksen dan juga f double aksen, selanjutnya kita bisa mencari absis titik stasionernya teman-teman, yaitu ketika f aksennya sama dengan 0. F aksen yang kita telah temui tadi yaitu adalah x kuadrat min 3x ya, sama dengan 0 gitu. Kita sama dengan 0, kita keluarkan x-nya dikali dengan x min 3 sama dengan 0 dan diperoleh x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Oke, setelah kita dapat di sini x sama dengan 0 atau x sama dengan 3 dari absis titik stasioner, kemudian kita bisa uji nih kedua titik nilai x ini terhadap f double aksen, yang dimana f double aksen tadi sudah kita dapatkan ya, yaitu sebesar 2x min 3. Kita substitusi satu-satu ya masing-masing x. Di sini kita yang pertama substitusi dulu x sama dengan 0 ya ke dalam f double aksen. Kita substitusi dan menghasilkan minus 3, yang dimana minus 3 ini adalah kurang dari 0. Kemudian ketika kita substitusi x sama dengan 3 menghasilkan 3, yang dimana 3 ini lebih dari 0. Dan untuk nilai maksimum minimum sendiri ini, ketika f double aksennya ini kurang dari 0, itu merupakan nilai maksimumnya. Dan ketika f double aksennya ini lebih dari 0, itu merupakan nilai minimumnya. Karena kita nih sudah mengetahui gitu ya, mana sih maksimum dan mana minimum. Sekarang kita tinggal cari nih berapa sih sebenarnya nilainya. Karena yang tadi kita substitusi itu hanya untuk mencari apakah ini nih x ini nih merupakan titik ketika minimum kah atau termasuk kepada maksimum gitu. Nah, selanjutnya kita cari nih nilai y-nya, karena kita sudah dapat nilai x-nya, kita cari koordinat nilai y-nya. Oke, di sini kemudian kita substitusi nih x sama dengan 0 dan juga x sama dengan 3 ke fungsi yang awal, fx yang awal ya. Fx dimana belum diturunkan gitu ya. Pertama kita substitusi x sama dengan 0, kemudian menghasilkan nilai 9, dan ketika kita substitusi 3 x-nya, kita akan menghasilkan nilai sebesar 4,5. Sehingga begitu ya, nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx 1/3 x pangkat 3 dimin 3/2 x pangkat 2 plus 9 ini pada interval x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 3 ini berturut-turut adalah 0 dan juga 4,5, dengan koordinat tadi 0,9 dan juga koordinat 3,4,5. Kita masukkan di sini ya intervalnya ya. Di sini intervalnya adalah x kurang dari sama lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 3 ya, kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman ya, ini grafiknya, kurvanya beserta dengan interval dan juga titik maksimum dan minimum. Dan ketika dilihat lebih dekat pun ya di sini
terlihat jelas ya bahwa memang di sini titik maksimum dan minimum dari kurva yang termasuk ke dalam intervalnya gitu ya, di sini adalah 0,9 dan juga titik 3,4,5, yang dimana hal ini sesuai dengan perhitungan sebelumnya ya mengenai soal ini juga, dan hasilnya pun sama gitu untuk nilai maksimum dan minimumnya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk perhitungan dan juga GeoGebranya. Terima kasih.